lagi di Samber Podcast Saling Meru. Oke. Bahas apa nih? Bingung. Kita bahas apa ya enaknya? Yang berawalan huruf M. Manipulasi. Itu dia. Enggak sih, kan suka tebak. Nggak mau speak dulu gitu ya. Kita juga mau YouTube nanti nonton ya. Biasanya kan apa ya? Biasanya kayak manipulasi gitu. Manipulasi kan sering dikaitkan dengan hal-hal yang berusaha mengkontrol gitu, hal yang misalnya bukan menjadi haknya dia lah kayak gitu, dan supaya mendapatkan apa yang dia inginkan, lakukanlah si manipulasi ini. Gitu. Dan apa ya? Dan manipulasi ini sebenarnya itu sering terjadi, dan seringkali terjadinya itu pada sebenarnya orang si pelaku ini sebenarnya dia juga seringkali nggak menyadari gitu kalau apa yang dia lakukan ini sebenarnya manipulasi sebenarnya. Karena seringkali pelaku ini sebenarnya mereka emang udah menjadi kebiasaan mereka aja, dan mungkin bisa menjadi pola asuh saat waktu kecil misalnya. Jadi akhirnya terbentuk ke masa dewasa yang akhirnya membuat pelaku merasa ini tuh bukan hal yang menjadi masalah manipulasi, jadi masalah ke orang lain. Tapi walaupun emang nggak ada niatan, tapi tetap mendapatkan dampak kerugian bagi korban lah, gitu. secara psikologis lah, gitu. Sehingga dan karena kita di YouTube-nya Samber, jadi kan kita coba kaitkan ini dengan pola asuh ya. Bridgingnya ke situ. Iya, bridgingnya ke situ. Karena kan memang karena kita membahas tentang membahas tentang perkembangan anak, ya itu bukanlah ke situ. Oke. Jadi menurut kalian gimana nih terkait manipulasi ini gitu? Karena tadi udah tuh bridgingnya gue panjang. Menurut pendapat kalian, apakah manipulasi itu selalu yang negatif? Karena tahu tuh manipulasi itu sebenarnya manipulasi itu adalah usaha untuk kayak merubah sesuatu gitu. Jadi kayak manipulasi itu konteksnya bisa positif bisa negatif gitu. Kayak misalkan manipulasi pada tangan. Kita memang dibutuhkan kan untuk biar mendapatkan apa yang kita inginkan lah gitu, dengan memencet ini, memencet itu, dan akhirnya mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita tuju. Tapi ketika konteksnya itu menjadi sebuah sosial dan memang ingin mendapatkan hal yang negatif, kan itu sebenarnya juga bentuk manipulasi yang negatif lah kayak gitu. Dan biasanya memang ini sering terjadinya pada misalkan kayak kasus orang tua ke anak misalkan. Salah satu contoh misalnya gaslighting lah gitu. Gaslighting itu kan usaha untuk membuat si korban ini menjadi secara ingatan tuh menjadi lupa, secara perasaan tuh menjadi terabaikan. Kamu aja yang cengeng misalnya. Nah, padahal kan sebenarnya secara feel itu apa yang dirasakan secara emosional valid ya. Jadi itu salah satu bentuk manipulasi juga lah kayak gitu. Karena memang sebenarnya kalau misalkan memang kalau mau dibahas dengan tidak manipulasi adalah dengan ya bicarakan secara subjeknya apa yang mau membuat menjadi sebuah ketidaknyamanannya apa dibahas secara substansinya lah kayak gitu. Oke. Aku coba ngambil sudut pandang yang mungkin sama tapi agak menyimpang mungkin. Kalau dari aku sih ngelihatnya orang yang memanipulasi itu adalah orang yang licik, tapi sekaligus juga lemah kayak gitu. Kalau misalkan konteksnya kita coba ambil keseharian, misalkan ada seorang mama misalkan ditelepon sama seseorang nggak dikenal,
Terus dengan obrolan yang agak panjang, mamanya itu akhirnya mencoba untuk mentransfer rekening yang ternyata si penelpon yang gak dikenal itu adalah seorang penipu kayak gitu. Nah, aku ngelihat konteksnya adalah orang penipu ini berusaha memanipulasi mak-mak ini dalam rangka supaya duitnya bisa diambil. Tapi menurutku itu memang itu sesuatu yang memang bisa dikatakan sebuah hal yang licik. Tapi itu sesuatu yang menunjukkan kelemahan dari seorang penipu tersebut. Kenapa? Karena dia nggak mampu untuk bekerja mencari uang dengan seharusnya, dengan cara bekerja atau menghasilkan sebuah produk atau sebuah jasa. Dia hanya bisa berdaya, dia hanya orang yang lemah yang nggak mampu untuk melakukan pekerjaan itu, sehingga berusaha untuk mencari sesuatu yang lain untuk bisa um, mencari uang itu sendiri, dan itu adalah sebuah bentuk ketidakberdayaan kalau menurut aku sih. Maksudnya sebuah kelemahan dari seorang penipu itu karena nggak bisa mencari cara dengan yang baik kayak gitu. Karena aku ngelihatnya kalau konteksnya dalam perkembangan itu sama juga seperti ketika anak misalkan disuruh menulis, tapi ketika disuruh menulis dia minta izin ke toilet satu kali, minta izin lagi ke toilet dua kali, oh nggak diizinin, terus dia mulai selonjoran ke bawah kayak gitu. Jadi kayak aku ngelihatnya sih itu adalah sebuah bentuk yang mungkin yang bisa dikatakan hal yang licik, bagaimana caranya dia supaya menghindari tugas, tapi di satu sisi juga itu adalah bentuk kelemahannya dia, karena kalau emang misalkan dia mau menulis, ya pasti kan dia mau coba untuk menulis, tapi karena ada sebuah kelemahan yang tidak tertampilkan di situ, misalkan bagaimana dia tidak bisa fokus untuk memegang alat tulis, bagaimana dia tidak bisa untuk membuat sebuah tulisan itu karena tidak ada keterkaitan. Misalkan dia disuruh nulis angka, padahal ya dia sulit sekali untuk mendeskripsikan bahwa oh angka satu itu dari atas sampai ke bawah, oh angka dua itu bentuknya melengkung dulu, dan dia susah untuk mempresisikan itu, dan akhirnya ya udah dia berusaha untuk coba kabur dari tugas itu. Dan aku melihatnya Oke, mungkin banyak orang mengatakan bahwa orang yang manipulasi itu adalah orang yang licik, tapi jangan lupa bahwa dia melakukan hal itu pasti ada tujuannya. Dan apakah kita mau berhenti di kata-kata manipulasi saja, atau kita mau coba untuk gali lebih dalam, kenapa sih dia harus memanipulasi kayak gitu sih? Kalau itu pendapatku. Mungkin ini kali ya, mungkin di manipulasi itu tergantung tergantung apa manipulasi itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung dari kemampuan atau profil seseorang tersebut ya. Gitu. Jadi maksudnya kalau kayak misalkan kayak tadi, karena kalau sebenarnya kalau itu kan sebenarnya ini kalau menurut aku itu mungkin sebenarnya bentuk manipulasi si anak juga ya. Cuman istilahnya anak melakukan itu, merancang seperti itu karena memang itu tadi dia ada kebutuhan yang dia belum bisa utarakan lah kayak gitu. Jadi dia mengajak untuk meminta izin untuk kamar mandi misalnya. Sebenarnya kan ke kamar mandi itu dia untuk meregulasi diri dia. Mungkin di momen itu dia cukup tegang dengan situasinya, dia merasa lelah dengan nulis lengkungan itu. Nah, tapi istilahnya memang itu pemanipulasian yang memang yang istilahnya kita kalau sebagai orang dewasa perlu untuk memberi kesempatan tersebut lah kayak gitu. Karena kan memang itu tadi ya, kayak anak mungkin belum bisa ya, karena orang dewasa pun juga kadang kayak gitu ya, maksudnya dalam artian kayak gue mau kamar mandi dulu ya bentar ya gitu, padahal aslinya dia ingin regulasi di kamar mandi. Kayak misalkan orang dewasa dengan temannya, gue nggak bisa ketemu ya, karena gue ada cara ini gitu. Padahal mungkin sebenarnya ada hal lain lah kayak gitu yang istilahnya mungkin dia capek juga sebenarnya, cuma takutnya tidak diterima misalnya gitu. Jadi maksudnya karena sebenarnya orang dewasa juga suka melakukan hal itu lagi gitu, dan memang sebenarnya kayak sih kayak aku pasti sebenarnya bentuk manipulasi yang emang dia tidak mampu lah untuk mengungkapkannya gitu. Atau mungkin pembahasannya menurut kalian sendiri, batasan kan tadi soal ngomong manipulasi bisa dilihat sebagai bentuk yang positif dan negatif, dan memang betul menurut kalian sendiri batasan manipulasi itu sesuatu yang positif dan negatif seperti apa gitu? Ini
cocoknya emang pantas dibilang manipulasi positif, yang ini manipulasinya negatif. Oke. Atau Tapi kalau menurut Om Rio, ketika misalkan kayak kasus tadi dia ya, Gengsi. boleh nggak masuk? ya boleh. Oh ya. Jadi yang tadi loh, yang apa tuh? Yang ketika nelpon, ketika ada penipu nelpon. Oke. Terus gue, menurut Om Rio, itu masuk dalam hal yang positif atau negatif? Kalau jadi aku langsung jawab. Kalau aku melihatnya itu batasannya di situ sih. Kalau manipulasinya itu menguntungkan diri sendiri, tapi sampai merugikan orang lain, itu menurutku udah bentuk manipulasi yang negatif, karena udah ada korban di situ. Oke. Tapi kalau misalkan, kalau ngomongin pelaku sama korban, misalnya, kayak itu tadi ya, kayak orang tua, misalnya orang tua nyuruh anaknya belajar dan anaknya bisa nggak mau, dan di momen itu orang tua bisa dikatakan korban juga nggak sih, ketika misalnya tidak memahami lah, misalnya orang tua nggak memahami ini misalnya bukan manipulasi gitu. Orang tua juga bisa dianggap jadi korban juga kayak gini gitu. Dan akhirnya bisa terbentuk kata manipulasi gitu. Kalau menurutku sih rata-rata emang biasanya orang mengatakan, oh aku habis dimanipulasi, ya bentuk labeling dirinya ketika dia merasa dirugikan sama perbuatan orang tersebut. Kayak, aduh ini orang tua lagi ngajarin sama anak, tapi orang tua udah ngeluangin waktu, orang tua udah capek-capek nih, udah sibuk dari rumah tangga lah, atau udah capek kerja, terus sampai akhirnya anak kok udah aku luangkan waktu, udah aku sediakan waktu untuk buat kamu belajar, tapi kok kamu malah malas-malasan. Ini kan demi masa depanmu, bukan masa depan mama atau masa depan papa, kayak gitu kan. Dia ada merasa kerugian di sana kayak gitu. Kalau aku ngelihatnya, ya akhirnya penyebutan anak-anak ini manipulasi nih biar nggak belajar kayak gitu sih. Oke. Jadi istilahnya balik lagi ke apa? Ya pengetahuan dari sisi orang dewasanya berarti ya, untuk ya karena bisa aja dengan definisi salah dia menganggap dia korban. Karena kan ketika kita memahami si anaknya kan bisa jadi sebenarnya orang tua itu bukan korban dari manipulasi itu gitu kan. Iya. Jadi kayak perspektif, kembali lagi ya kayak kita aja deh, kita kan kadang juga selalu gini nggak sih, kayak di film-film kayak orang tua ngomong gini, aku tuh begini buat kamu pinter gitu, tapi anaknya juga mungkin ada perasaan yang dia nggak bisa ungkapin gitu, jadi dia terus gimana caranya manipulasi terus, ya entah escape atau nggak mau gitu. Karena aku sendiri punya anak, ada yang kayak gitu, jadi aku nggak tahu ya dia treatment di rumahnya bagaimana gitu. Jadi kalau aku memandangnya tuh jadi lebih ke treatment yang agak pengancaman gitulah, kayak misalkan ya udah kalau kamu nggak mau belajar misalkan gitu. Jadi manipulasinya lebih ke biar aku guilty gitu, merasa bersalah gitu kalau aku nggak belajar nilai jelek, orang tuanya nggak ngurusin atau nggak apa gitu. Terus akhirnya sampai di tahap yang dia jadi takut juga buat nanya ke orang tuanya, kayak aku gimana ya om gitu, kayak misalkan aku jadi malas sekolah, aku jadi takut ketemu pelajaran. Kenapa? Karena aku nggak tahu nilai aku bakal bagus atau enggak gitu. Terus kalau misalkan aku belajar, walaupun aku belajar tapi hasilnya nggak bagus, orang tua aku tetap akan nge-treatment aku ya seperti itu gitu. Jadi itu akhirnya kedua belah pihak ini tuh sama-sama merasa kayak anakku tuh nggak mau belajar, orang tua anaknya juga bilang aku takut karena orang tuakunya nge-push aku tuh dengan cara yang mungkin istilahnya tuh over lah gitu. Jadi tuh kalau misalkan ada masalah-masalah sekolah tuh dua-duanya tuh punya ceritanya masing-masing gitu bahasanya. Makanya kenapa aku bilang itu perspektif, sebenarnya masing-masing itu pasti punya alasan. Kayak misalkan orang tua bakal ngomong gini, aku ngomong kayak gitu om karena anakku ini udah sering kubilangin nggak mau belajar gitu. Tapi yang aku bilang tadi, mungkin anaknya itu bisa punya perasaan takut atau kayak trauma seperti itu kan mungkin karena awalannya gitu. Maksudnya secara penyampaiannya tuh belajar itu jadi momok yang menakutkan buat anak gitu. Kayak kamu kalau nggak pintar, kamu nggak punya masa depan, nggak punya depan, kamu bisa kerja, kamu bisa gini, bla 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 gitu. Jadi kamu jadi anak yang pintar supaya bisa sukses, misalkan kayak mama, kayak papa, kayak gitu. Maksudnya itu udah ngedefinisiin belajar itu suatu hal yang benar-benar
apa ya, berat gitu, karena tanggungannya tuh akan panjang sekali. Sedangkan ya menurut aku memang untuk anak-anak yang usianya masih under 10 gitu ya, masih under 10 tuh kayaknya ya kita nggak perlu lah nge-push sampai sebegitunya, biarin anak juga mengenal belajar dulu, anak tahu pengalamannya gitu, belajar tuh susah apa. Dan menurut aku ya kembali lagi sih tipikal orang tua yang mungkin nggak bisa ngawasin anak setiap saat. Jadi kalau misalkan belajar itu tuh cuma mau lihat proses sama hasil, jadi kalau misalnya hasilnya nggak baik berarti tandanya anaknya malas, nggak mau belajar. Sedangkan dari apa yang aku dengar dari cerita anaknya itu, dia juga merasanya dia tuh udah berusaha, cuman kan ya mungkin tekanan-tekanan yang lainnya ya tadi ya, kayak kalau nilainya jelek kayak gini, jadi bikin dia tuh ke distract gitu, karena hal itu tuh yang apa ya, menggantung di secara psikologisnya dia gitu. Aku harus belajar bagus, jadi bukannya justru nge-push dia untuk belajar lebih oke, justru malah menghambat proses dia buat relax gitu. Jadi pelajaran apapun tuh kayaknya nggak masuk. Aku ngebayanginnya ya akhirnya kalau dilihat dari sisi ceritaku ini mungkin yang akan dibilang korban ya lebih ke anak ya. Cuman kan maksudnya kalau kita lihat dari sudut pandang keduanya, kita juga sebagai orang dewasa mungkin ya, kayak kita megang anak, ada gitu part-part yang kita ngomong kayak ya udah deh nangis aja aku tungguin, ntar kalau mau main bilang ke aku. Itu kan juga sebenarnya sama, menurut kita mungkin baik ya, tapi kan dari sisi anak kadang ya mungkin dia juga pengennya lebih kita apa namanya, kita tanya, kita lebih sayang kayak gitu. Iya. Aduh, sorry. Dua kali aja nih. Iya. Dua kali aja. Dua kali aja. 3 kali dapat skin. Ya, ya setuju sih yang istilahnya yang tadi itu yang mama kan udah ngasih banyak buat kamu harus bisa lebih belajar lagi. Menurut gue itu jadinya jadi beban berat buat si anak, dan istilahnya kan padahal itu kesempatan si anak tuh untuk kayak berani salah. Salah itu kan emang bagian dari apa namanya, pembelajaran lah, dan emang diperlukan berani itu bisa menerima kesalahan lah gitu. Ketika si anaknya itu dibebani oleh kayaknya ya om, oh iya om, sorry om. Semoga aja lah. Ya terus dia dibebani oleh tanggung jawab, juga membuat dia jadi punya perasaan bersalah yang besar. Makanya namanya juga guilt tripping kan. Jadi buat si anak tuh jadi merasa bersalah besar, jadi malah justru jadi kayak kesempatan dia buat belajar lagi menjadi berat gitu. Nah, padahal kan sebenarnya kalau untuk tidak menjadi tindakan yang manipulasi adalah sebenarnya kan itu dari kita bisa melihat apa yang menjadi problemnya si anak itu tadi ya, kayak balik lagi kayak kalau mereka tadi gitu, bahwa ya dia kenapa, misalkan dia memiliki masalah sensorik, atau mungkin dia punya masalah emosi, atau mungkin mungkin dia butuh didengar juga mungkin, sehingga dia jadi bisa untuk bisa untuk lebih didengar lah kayak gitu. Iya, soalnya sebenarnya serba salah sih, manipulasi ini tuh udah jadi makanan hari-hari juga. Maksudnya buat kita semua kayaknya deh, maksudnya. Kadang kan kita juga nggak bisa kontrol ya, maksudnya ya itu sih gimana cara kita bersikap ke orang juga. Cuman memang yang tadi dibahas itu paling bener ya itu sih, kalau udah sampai menimbulkan kerugian ya, terutama kerugian psikologis sih yang paling berbahaya ya, maksudnya itu kan bisa berdampak jangka panjang gitu, yang berakibat, maksudnya aku pernah denger gini juga sih, ada yang pernah bilang gini juga kayak kepercayaan itu bisa merubah apa, intinya itu bisa merubah kenyataan gitu. Jadi dari kepercayaan kita kayak tadi, misalkan aku nggak pintar, aku nggak akan bisa sukses, maksudnya itu jadi benar-benar ketanam gitu ke dalam diri. Jadi setiap step yang diambil tuh jadi serba takut, serba ragu gitu. Dari hal sekecil kayak kita cuma ngomong belajarnya yang itu ya, nilainya harus bagus, pokoknya bagus itu biar nanti bisa ini gitu. Karena banyak banget gitu cerita-cerita yang pernah aku lihat atau pernah aku dengar juga gitu, kayak ada anak yang takut, kayak aku nggak berani misalkan mau jadi dokter misalkan, karena kata orang tua aku orang jadi dokter itu mahal, terus juga jadi dokter itu susah,
Jadi nggak bisa aku jadi dokter, kata bapakku lebih gampang jadi polisi, jadi tentara, kerjanya enak jangka panjang loh gitu. Jadi tuh apa ya istilahnya, kepercayaan yang ditanam itu tuh bisa berakibat juga sih kepada kepercayaan orang gitu. Kepercayaan ini kan yang sangat berpengaruh besar kan untuk dia nge-push limitnya dia gitu. Ya kayak sekarang nih aku sendiri gitu. Aku sering ditanya kan kayak misalkan bikin video-video gitu kayak jadi Ultraman gitu. Karena kan udah gede nih, pasti kalau stigmanya orang kan pasti bakal mikirnya lu ngapain sih kayak gitu bikin video, ada gitu maksudnya yang berusaha nge-defense seperti itu. Terus aku jawab, ya kenapa gitu, maksudnya selama masih ada yang dukung aku berani gitu buat eksplor itu. Jadi kepercayaan diri itu tuh penting sekali gitu untuk dibangun gitu. Karena ya manipulasi yang baik itu memang manipulasi yang justru meningkatkan, bukan justru menurunkan gitu. Yang aku pikir kayak mungkin orang tua aku juga sebenarnya akan bilang kayak kayaknya jangan deh gitu, misalkan bikin video kayak gini, kayak malu mungkin gitu ya. Tapi karena ngeliat kegigihan kitanya, terus juga ngerasa kayak ternyata anak-anak gue tuh bisa nih kayak gini nge-explore. Mungkin nggak ngeliat dari videonya, tapi dari skill editingnya, terus dari cara dia meranin karakternya. Jadi ada hal yang bisa diekspor lagi gitu. Jadi akhirnya dia berusaha buat ya udah nggak apa-apa, coba aja terus, bagus kok gitu, keren. Yang sebenarnya kita nggak tahu tuh sebenarnya apa. Dan banyak juga gitu kayak aku ngeliat adikku lomba, udah nggak apa-apa, coba aja, menang kalah tuh biasa. Lawan itu tuh biasanya ngeliat kita juga, kalau kitanya dari awal udah berani, musuh tuh takut. Itu kan bentuk manipulasi juga kan. Kayak aku bilang, menang kalah itu biasa, kalau itu ikut lagi, coba lagi, nggak apa-apa, uang bisa dicari. Itu kan bentuk manipulasi yang sering kita bangun kan. Kayak aku bilang banyak kok maksudnya cara yang lebih positif gitu. Cuman memang kita nggak bisa membenarkan ya yang namanya bohong untuk kebaikan. Ya namanya bohong ya pasti ada hal yang kita tutupi gitu loh. Cuman kan ya ketika manipulasi itu sifatnya lebih ke merubah cara pandang kita akan sesuatu, itu justru akan lebih baik gitu yang aku bayangkan. Cuman yang sampai tadi di tahap orang tua membuat anak kita jadi down banget, belajar jadi nggak fokus, nah itu yang justru menurut aku berbahaya gitu. Mungkin ini kali ya, mungkin kita bisa melihat kalau untuk kasusnya pada anak gitu ya, mungkin kita bisa lebih melihat di bawah buku warna es itulah gitu ya. Jadi apa yang misalnya yang terlihat, apa yang terlihat itu kan di kayak dia anak nangis atau marah atau apa, sebenarnya kan di bawahnya itu ada suatu hal yang nggak kelihatan lah kayak gitu, yang mungkin kelihatan sih, cuman harus dilihat secara detail gitu, yang akhirnya bisa memahami lah, dan dari sisi orang tua juga jadi bisa untuk jadi bisa untuk mengerti dan kasih solusi lah kayak gitu. Mungkin biar lebih enak restu. Iya. Atau mungkin mau sharing, kira-kira ada nggak pengalaman dimanipulasi sama orang lain, aduh selama ini ternyata kamu memanipulasiku, atau ada pengalaman tersendiri bahwa dirimu pelaku manipulasi juga? Anjay. Sebenarnya kalau bahas manipulasi itu kompleks banget sih ya, apalagi ini dikaitkan ke anak, apalagi terkait, aku setuju banget tadi korban, pelaku, baik buruk, sebenarnya kan perspektif bagaimana kita mendengar ceritanya, siapa dulu nih yang kita dengar ceritanya. Kadang kan kita dengarnya dari si A dulu, ya jadi kita bahkan berpikir kalau A itu korbannya. Tapi kan kadang kita karena sudah mendengar lebih dulu, jadinya bersimpati dan berempati lebih dulu, otomatis kita berpikir dia korbannya. Jadi memang kalau korban pelaku perspektif sih. Terus kalau untuk bahas ke manipulasinya, dari yang diomongin Om Afi tadi itu aku kepikiran berarti kan bahwa manipulasi itu terjadi ketika komunikasi juga tidak terjalan dengan baik, dimana kayak orang tua itu cuma nyuruh belajar tapi itu dia nggak menjelaskan secara baik alasannya apa yang menyebabkan jadinya meng-guilt trip anaknya, kayak nanti kalau kamu ini kayak udah ibu sekolahin baik-baik atau mau kayak udah biayain banyak-banyak tapi nilainya begini-gini, nanti kamu ke depannya gimana gitu kan. Mungkin itu dari sisi komunikasinya juga buruk. Terus ada kemungkinan juga kayaknya pola perilaku juga nggak sih Om? Jadi bagaimana kita bersikap itu mungkin ya, kalau sekarang kan udah cukup aware orang-orang bahwa
oh ada loh namanya manipulasi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara seseorang untuk mencapai tujuannya sendiri yang sebenarnya secara logika sebenarnya cukup baik bagi pribadinya dia. Cuma kan emang terkadang memberikan dampak negatif ke orang lain. Tapi balik lagi itu kan semua sebenarnya perspektif lagi sih, siapa pelaku dan korbannya itu sebuah perspektif lagi kan. Nah kalau aku lihat karena memang mungkin dari kecilnya sudah terbiasa secara nggak sadar dari bagaimana orang tuanya melakukan itu juga nggak sadar, anaknya juga jadinya karena kebawa pola di rumah ngelakuin ke teman-teman yang nggak sadar. Jadi aku berpikir kayaknya cukup susah untuk sesimpel kayak oh dia pelaku dia korban, kecuali memang ada hal-hal yang sudah pasti merugikan banget sih, yang misalkan kalau sesimpel yang sering terjadi itu kan kalau misalkan dari pacaran kayak love bombing di awal-awal. Nah itu sebenarnya kadang secara nggak sadar apakah kita juga ngelakuin nggak sih, terutama kalau untuk anak-anak yang misalnya kayak adaptasi, anak-anak yang baru kan kita kasih sayang yang berlebihan gitu. Kamu mau main apa gitu? Aku om restu, kamu main apa? Boleh kau main ini? Mau main ini nggak? Itu kan apakah itu sebuah bentuk manipulasi love bombing juga? Karena kan kita love bombing si anak itu kayak memberikan kasih sayang yang cukup berlebihan banget di awal biar anak itu trust sama kita dan mau main sama kita. Apakah itu juga manipulasi? Karena kan kita mencapai tujuan kita nih, biar anak mau main sama gue, biar anak mau nih ikutin aktivitas yang sebenarnya tujuan akhirnya pun juga memang untuk si anak, tapi kan dari tujuan awalnya untuk keegoisan kita sendiri, biar anak ini mau dulu dekat sama aku kayak gitu. Jadi kalau bahas ke manipulasi itu kompleks banget sih jujur. Kalau misalkan ditanya aku pernah atau enggak, kayaknya pasti pernah, mungkin dalam sisi korban, dalam sisi pelaku pernah. Sesimpel silent treatment sih. Baik kepada teman, ke orang tua, ataupun kayak misalkan ke guru, ke gitu-gitu, atau kayaknya ke pasien mungkin kayak pernah misalkan pasiennya nangis atau apa, kan aku diemin aja. Mungkin kayak kita ngeliat ya udah biarkan dia meregulasi dulu. Tapi apakah itu juga sebagai bentuk silent treatment? Karena kan kadang anak itu menangis mungkin kayak membutuhkan pertolongan, dengan komunikasinya emang gak bisa, ya apa yang bisa dilakukan selain menangis gitu kan. Cuman karena kadang kalau aku ngeliatnya kayak mungkin yaudah anaknya mungkin lagi ini jadi aku diemin dulu. Jadi kan perspektif lagi nih, apakah aku ngasih silent treatment ke si anak atau enggak. Kayak gitu sih Om. Jadi kalau dari aku malah timbul banyak pertanyaan lagi dari ide ini. Mungkin Om Rio bisa menjawab. Soalnya yang lebih gemes tadi Api kayaknya mau ada tanggapan balik atau gimana? Enggak, aku mikir ini sih, mungkin kalau love bombing itu kan lebih ke kayak ini ya, jadi awal dia kasih cinta yang banyak, di pertengahan ketika lu udah suka sama gue, udah senang nih sama gue, langsung berubah sikapnya gitu, jadi mungkin lebih marah atau lebih garam gitu. Menurutku sih kalau misalkan memang itu dilakukannya hingga konsisten lah ya, maksudnya secara terus-menerus kita terapi dia dengan kasih sayang, dengan kedamaian, menurutku sih itu emang bentuk tulusan aja sih. Kecuali memang itu tadi ya, ketika misalnya awal-awal cinta gitu, tengah-tengah kok kayaknya berubah gitu, jadi kayak emang ada maunya ketika udah terjalin bonding misalnya gitu. Menurut aku gitu sih. Tapi apakah ketika menjalin bonding, terutama ketika kita ngeliat si anak ini udah ada perkembangan, otomatis kan tugas yang kita berikan lebih sulit, perilaku si anak otomatis juga mungkin lebih banyak menolak dari kita, kan juga lebih tegas. Jadi nggak kayak kalau misalnya dia kayak kamu main ini, kita main ini yuk, mau ini nggak, kalau nggak oke. Kalau selanjutnya kan apakah kita akan tetap melakukan itu, kan gimana gitu? Kalau akan biasanya akan ini sih, misalkan kalau misalkan anaknya misalkan dia nggak bisa, nggak aku marahin juga gitu, kayak aku akan misalkan emang anaknya udah bisa ngomong, misalkan kayak emang kenapa sih, ada apa sih, kamu butuh istirahat ya, udah sebentar dulu ya istirahat ya, atau misalkan kayak anaknya ke distract dulu nih, yaudah distract, terus habis itu balik lagi ke situ ya, atau misalkan si anaknya itu memberantakan sesuatu, terus dia pengen main yang lain misalnya, jadi kita rapiin dulu situ, tunggu dulu ya, ini dulu rapiin. Jadi masuknya dalam bentuk ketegasan aja sih, kayak gitu. Jadi nggak yang
ya raging ke anak lah gitu. Jadi tetap ada memberikan tantangan gitu, tapi dengan sisi ya humanis lah gitu. Iya. Tapi masuk akal juga. Maksudnya yang tadi dibilang sama Restu juga mungkin terjadi juga gitu. Maksudnya mungkin nggak melulu tentang ke apa klien baru aja sih. Kadang ya kan kita juga apa istilahnya pengen punya ekspektasi yang baik mungkin kan kayak ke orang tua, pengen kita tuh dilihat kayak kita tuh ya terapis yang bener-bener kompeten nih. Kadang kita bener-bener yang gimana caranya supaya di awal-awal tuh anak tuh bisa trust, bisa kiranya tuh orang tuh kata oh aman nih main sama kita gitu, terus membayangin oh terapisnya emang ternyata bisa nih nyesuaiin ke anak gitu. Tapi ya untuk penggambaran singkatnya ya bisa jadi seperti itu. Pasti kan kita kan ada fasenya kayak oh anaknya udah mulai bisa nih kayaknya ya udah deh mungkin bisa lebih slow pace, yang tadinya mungkin lebih excited yang lebih apa tuh jadi bisa lebih slow. Masa pastilah ada fase-fase kita seperti itu juga. Cuman yang sampai di tahap love bombing banget ya mungkin enggak ya, karena kan kalau bombing itu kan bener-bener yang ngerugiin banget, bikin kita jadi kebergantungan ya kan. Kalau kita kan maksudnya secara profesionalnya tetap jalan, maksudnya tetap punya tugas kita, cuman mungkin ya dengan apa ya istilahnya dengan penyesuaian aja sih kan. Ketika anak dengar kita kan kita juga bisa lebih slow pace lagi nih, karena nanti dengar kita oh udah aman nih, oh main sama om juga ya mau gimana, maksudnya setidaknya udah tahu gitu loh, om ini baik atau om ini tuh bisa ngajak aku main segala macam gitu. Makanya emang sebenarnya untuk manipulasi ini kan cukup kompleks sekali. Kadang tuh satu tindakan kecil aja tuh ya yang kita nggak sadari, kayak misalnya apa namanya silent treatment ya, kayak apa namanya kita lagi marah terus kita diem. Padahal sebenarnya ya kan memang secara psikologisnya ada beberapa orang yang tipenya itu nggak apa-apa didiemin, ya udah emang kalau lo marah gue nggak butuh cerita lu, gue nggak butuh apa. Cuma sometimes kan ada juga momen dimana kita tuh pengen masalah tuh selesai gitu, kayak ayo dong ceritain kenapa, pengennya gimana gitu. Dan ya memang untuk anak-anak ini, apalagi kita yang megang anak berkebutuhan khusus kan ya lebih apa istilahnya, lebih susah gitu, lebih nggak bisa diukur gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa part yang kita pakai seperti itu ya untuk memancing keluar respon atau apa. Tapi ya istilahnya sampai di taraf ya itu aja gitu yang dibayangkan aku. Jadi kalau yang Mafi bilang kayak gitu ya setuju aja sih sebenarnya ya benar, karena memang untuk kategori manipulasi ini kan memang lebih dominannya terlihat itu memang lebih kepada ya kita yang orang lebih dewasa gitu, yang udah lebih punya tujuan dan emang ada target yang ingin dicapai ya, kayak tadi berhubungan pacaran. Memang manipulasi itu lebih dominan kelihatannya buat sekarang ya, emang lebih ke lingkungan berpasangan gitu. Maksudnya kayak aku sendiri pun ada kayak gitu, kayak misalkan pacar nih misalkan lagi egonya tuh tinggi banget, marah-marah terus, sensitif. Sampai udah aku diem aja biar sampai dia akhirnya nanya kenapa. Oh ya udah, kan tadi kok marah-marah. Ya pada aku dengerin aku balas malah jadi tambah berantem, udah aku yang ngalah aja gitu. Kan ada lah bentuk treatment seperti itu. Tapi ya kembali lagi tadi perspektifnya sih. Tujuannya buat negatifnya gitu, dan tarafnya tuh sampai di mana gitu. Karena yang terjadi kan kalau kita berbicara tentang love bombing itu kan endingnya apa namanya kayak ghosting, misalkan ghosting. Udah dapat nih yang dimau. Udah di atensi, dia udah suka sama gue, terus dia udah ngejar gue terus, gue tinggalin kayak gitu. Terus kalau misalkan yang apa namanya gaslighting, misalkan kayak ceweknya nangis, kamu apa sih nangis gitu, udah sih gak usah cengeng, baru aku gituin doang lah gitu kan. Terus kayak misalkan apa namanya yang tadi yang feeling ya guilty trip gitu, misalkan kayak ya udah kamu nangis sana, udah ntar aku nggak mau lagi chat kamu kayak gitulah bla bla bla. Cuman yang paling berpengaruh sekali itu yang sekarang menurut aku happening itu ya playing victim. Itu yang paling berbahaya sekali. Kayak misalkan nih kita berantem, kita marah-marah dulu nih kayak kamu tuh kenapa nggak baca aku gitu. Terus tiba-tiba ceweknya ngomong kasar misalnya, berisik kamu, dasar cowok bego. Terus kita marah, kamu kenapa ngomong kasar ke aku? Padahal kita duluan yang marah-marah kan kayak gitu kan. Jadi ya memang apa ya istilahnya berbahaya juga sih, semakin kita aware akan pengetahuan psikologis,
kita juga jadi makin bisa manipulasi itu gitu. Itu yang menurut aku sekarang tuh jadi apa ya? Jadi standar orang-orang gitu. Apalagi informasi itu bertebaran sekali di TikTok. Jadi aku selalu bilang kalau ada orang yang ngomong tentang kayak tadi kayak gitu, terus dia ngaku jadi korban, tapi dia tahu dan dia juga ngelakuin, aku bilang ya dasar standar TikTok. Kadang gue bilang kayak gitu karena ya apa ya, nggak melulu kayak gitu loh. Maksudnya ya tergantung situasi dan kondisinya. Makanya ya berbahaya sih. Kayak maksudnya manipulasi ini tuh bukan satu hal yang gampang gitu. Karena psikologisnya bisa berat banget. Makanya banyak banget kan tindakan-tindakan melukai diri sendiri sekarang kayak barcode, terus bunuh diri, ya istilahnya pembunuhan segala macam. Karena ya masalah-masalah ya itu mungkin masalah pasangannya, orang tuanya mungkin atau siapa aja. Jadi semua tuh merasanya gue punya perasaan, gue harus dimengerti dan lu juga harus bisa ngevalidasi itu gitu. Padahal nyatanya ya yang tadi ya kebutuhannya juga harus diperhatikan. Ya kalau aku sekarang sih maksudnya kalau ada orang yang udah kayak gitu, karena aku juga lebih mikirnya ya silakan aja deh mau ngomong apa gitu. Yang penting selama masih ada orang yang ngedukung aku atau masih ada orang yang masih mau ngerti aku, ya udah aku nggak mau peduli. Karena menurut aku terlalu berat untuk kita memahami semua keinginan orang gitu. Ya pasti kan ya seperti itu kan, untuk pengen semua dia mengerti gitu. Tapi emang kayaknya kalau manipulasi ini emang perlu dibahas case per case sih. Iya. Banyak sekali. Iya, karena perlu dilihat belakang-belakangnya apa, ini gimana gitu. Karena susah juga untuk beberapa detik langsung kita putuskan. Iya. So, kayak tadi kayak misalkan misalkan kayak Lutfi tadi kayak playing victim misalnya kan, yang apa awalnya marah terus abis itu ngomong kata kasar gitu. Itu kata kasar kan sebenarnya gak boleh juga kan. Iya sih. Itu juga sebenarnya untuk gaslighting juga tuh. Betul. Ya emang perlu dilihat lagi sih case-case. Dan bisa juga keduanya melakukan hal manipulasi juga kan. Oke, kayaknya udah mulai masuk kesimpulan kali ya. Boleh. Walaupun memang masih tapi sebenarnya yang dikatakan Restu tadi yang soal masalah sudut pandang, komunikasi segala macamnya, aku pikir tadi sebenarnya Restu udah mau kasih jawaban, tapi ternyata emang dia masih agak kesulitan juga untuk soal sudut pandang. Tapi malah aku nangkap itu sebagai sebuah jawaban itu sendiri sih, dimana ketika misalkan permasalahannya adalah permasalahannya adalah bagaimana cara kita membuat komunikasi yang baik dan gitu sehat. Dan sehat. Kayak contohnya kayak kasus anak Lutfi yang tadi, kayak misalkan anaknya dicocoki untuk harus bisa meraih prestasi yang sukses, dapat nilai bagus, terus anaknya ngerasa ini tuh aku terbeban banget, ini aku harus bisa mengerjakan sesuatu yang aku rasa ini kayaknya berat banget nih, aku udah berusaha sebaik mungkin sebenarnya, dan tapi kan aku ternyata nggak bisa. Kata-kata itu kan kayaknya nggak terucap, mungkin kayaknya nggak terucap ke orang tuanya, tapi terucapnya malah ke Om Lutfi, orang yang mungkin dipercaya sama dia. Itu kan akan jadi beda cerita kalau misalkan adanya komunikasi, dimana anaknya kasih tahu aku tuh kesulitan seperti ini, belajarnya tuh membuat aku terbeban berat kayak gitu. Terus misalnya orang tuanya, ya papa mama tuh udah nyari uang susah payah buat kamu, ini seharusnya bisa diselesaikan dengan baik dong, dengan prestasimu untuk membalas semua ini. Tapi kan aku nggak bisa pak ma kayak gitu karena bla 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 bla. Terus orang tua kayak coba untuk ngejelasin alasannya juga, dimana memang nggak akan langsung ketemu solusinya, tapi menurutku itu adalah jembatan dari solusinya ketika anak kasih tahu apa yang terjadi, orang tuanya terbuka juga untuk mau dengerin apa kata anak, gitu, dan anak yang mau terbuka juga buat orang tuanya. Jadinya akhirnya paling tidak mereka mencari titik tengah atau mencari solusi yang bisa dilakukan kedua belah pihak masing-masing, di mana ya itu komunikasinya terjadi atau tercipta kayak gitu. Nah, untuk anak-anak yang memang tidak bisa mengungkapkan, kayak anak-anak yang tidak ya nonverbal, ya baik lagi kata kuncinya menurutku komunikasi, di mana memang orang dewasanya harus jauh lebih aktif. Ini anaknya nggak bisa, misalkan contoh kasus nggak mau ngerjain pekerjaan menulis kayak gitu. Ini anak kira-kira kalau anaknya mau ngomong sebenarnya kesulitannya apa ya kayak gitu. Ini kekuatannya dia apa, kelemahannya dia apa, mau nggak mau akhirnya di komunikasi memang bentuknya kayak cuma orang tua, tapi sebenarnya secara nggak langsung ya komunikasi yang dilakukan sama anak adalah
orang tua melihat gestur dari anak kayak gitu, atau misalkan dari sisi sensorik, sebenarnya apakah memang dia sudah bisa memegang alat tulis dengan baik, sebenarnya bagaimana dia bisa untuk posisi duduk dengan yang baik, apakah dia sudah tahan atau melihat kesehariannya, dan memang itu butuh keahlian tersendiri, tapi setidaknya dengan kata komunikasi, melihat bahasa tubuh anak, ya itu juga bagian dari bagaimana mencari solusi itu sendiri, sehingga tidak ada kepentingan ego masing-masing kayak gitu. Kalau itu sih kesimpulan dari aku, memang ya jawabannya adalah komunikasi sih. Dan menurutku ini juga sih anak-anak mengungkapkan kebutuhan dia itu, menurutku itu masuk dalam keterampilan juga sih. Kadang even anak udah verbal pun juga nggak bisa ungkapin. Iya gitu. Dan itu tadi ya, kadang mungkin takut juga dengan kayak kamu jawab aja, jadi anak jawab aja ya kamu ya. Orang tua nggak boleh jawab. Asuh berarti sekarang. Asuh juga kena juga. Terus juga ketika nggak ada itu pun juga nggak ada omongan itu pun juga kadang seringkali anak walaupun verbal juga belum memahami apa yang dirasakan, misalkan masalah-masalah yang dirasakan itu apakah ini masalah juga atau bukan. Makanya itu tadi pentingnya memvalidasi emosi kan, untuk memahami. Dan validasi emosi yang ya nggak cuma yang kamu senang, kamu sedih, kamu happy gitu, harus yang mungkin kalau di situasi sekolah mungkin harus yang lebih, ya itu digali lagi sih dari segi orang tuanya, biar anak juga lebih mampu untuk mengungkapkan bahwa oh ini problem nih gitu, ini gimana caranya ya gitu. Setuju. Ayo, itu kata-kata penutup atau ada? Itu penutup aja deh. Oke. Lagi. Ya udahlah. Setuju semuanya benar, karena memang komunikasi itu adalah jembatan segala macam dunia kehidupan. Anjay. Karena ya kalau kita nggak ngomong kita nggak akan tahu, tapi komunikasi itu nggak perlu tentang ngomong. Dengan kita melihat, misalkan anaknya nggak bisa komunikasi dari muka mimiknya udah sedih, kita kan juga mengerti oh berarti ada apa istilahnya ketidaksukaan atau ketidaknyamanan dia, berarti kita harus apa. Memang responnya nggak perlu tentang validasi kamu sedih ya, kamu enggak, lebih ke tindakannya juga lebih bagus kayak kan udah kalau marah sini nggak apa-apa sama aku aja, yuk sini mau istirahat, mau minum. Jadi memang validasi emosi itu penting sekali, terutama buat anak-anak yang masih di tahap proses bertumbuh dan berkembang gitu, karena mereka itu benar-benar apa istilahnya papan goyang gitu. Jadi harus benar-benar kita pelan-pelan kita kenalin bahwa emosi itu ada apa aja, terus bagaimana. Karena kalau misalkan kita sudah berikan manipulasi dari kecil, itu malah menjadi menjadi tolak ukur dia gitu buat kedepannya. Karena ada beberapa part yang aku juga alami yang orang tua kasih, terus aku treat juga sekarang saat aku dewasa. Karena memang ya yang aku bilang ya, mungkin dulu banyak orang-orang tua yang belum tahu gitu kalau itu namanya manipulasi dan itu bisa berbahaya buat kedepannya untuk anak. Bahkan perbedaannya ketika kita berbicara ke orang dewasa jauh bisa lebih bisa mentranslate itu ini benar atau salah. Cuman kalau anak-anak itu dia belum ngerti, dan gak semua orang itu punya taraf psikologis yang baik gitu untuk menerima tekanan-tekanan yang terjadi saat mereka kecil gitu. Jadi memang harus benar-benar lebih peka dan lebih aware juga memandang sikap anak. Terus jangan judging dengan mengatakan A, B, C atau salah dan benar. Selama maksudnya anak itu masih dalam tahap berproses gitu. Anak itu akan dikatakan matang ya ketika dia udah mengerti gitu. Bahkan ketika dikatakan matang pun juga pasti ada tetap permasalahan yang nggak bisa diungkapkan. Jadi ya komunikasi itu harus benar-benar dibangun dari kecil. Ya seperti itu. Nggak cuma orang dewasa sih yang butuh curhat. Gitu. Setuju. Ya kalau dari aku setuju sih. Jadi emang komunikasi itu penting banget, karena kan pada dasarnya setiap orang bahkan dari yang sekecil apapun juga punya keinginan sendiri, pemikiran sendiri, egonya sendiri. Jadi bentuk komunikasi itu sebagai wadah dan sebagai cara kita lah untuk berhubungan dan bisa istilahnya mungkin sama-sama menurunkan ego dan juga jadinya mungkin sama-sama mencapai tujuan masing-masing. Misalkan manipulasi pun sejujurnya aku nggak tahu ini benar atau enggak, cuma maksudnya ini kan balik lagi ke perspektif baik atau buruknya, dan pelaku dan korbannya pun juga kembali lagi ke perspektif masing-masing. Cuman aku jadinya kepikiran mungkin manipulasi itu juga seperti obat nggak sih?
Asik seperti obat. Jadi ketika dosisnya tepat, dosisnya pas, tidak yang terlalu berlebihan, tidak yang terlalu menimbulkan hal-hal negatif yang lebih besar daripada manfaatnya, mungkin itu bisa dikatakan cukup baik. Tapi kan ketika terlalu berlebihan pun yang memberikan kerugian, ya itu akan menjadi racun tersendiri bagi orang-orang yang menjadi korban pun ataupun pelakunya. Gitu sih. Keren. Wah, makanya emang itu. Keren sih. Bener. Oke guys, dan menurut kalian bagaimana pengalaman manipulasi dari teman-teman yang pendengar, atau ada komentar-komentar yang kurang setuju atau tidak setuju? Tidak setuju atau setuju ya kembali lagi ke preferensi masing-masing, dan kami terbuka balik lagi. Nah, kami mencontohkan bahwa kita memang berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, tapi kita masih bisa bersatu padu dalam negara Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.